Bab 281, aku akan menyiksa dia dari dalam. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Di suatu tempat di dalam rumah. Seorang pria parubaya sedang duduk di sofa di ruang tamu. Di ruang tamu hanya ada sofa dengan meja di depannya. Namun, ada gambar Xiaotian dan Dagui yang tergantung di dinding dengan pisau kecil di tengahnya. Dari ekspresinya saat melihat foto-foto itu, siapapun bisa tahu bahwa dia sangat membenci orang yang ada di foto itu, seolah-olah membunuh mereka adalah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap hidup. Pria parubaya itu tidak lain adalah Feng Ao. Feng Ao mengambil bir di depannya dan meminumnya. Xiaotian, apakah kamu menyukai hadiahku? Haha, sebentar lagi, aku akan mengirimmu ke Raja Yama, dan setelah itu, giliran Dagui. Saat ini, Xiaotian dan yang lainnya tidak jauh dari rumah. Ketika dua orang Lan Ruoxi melihat mereka, mereka segera berjalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Nyonya, targetnya ada di dalam rumah ini." Bagus, Lan Ruoxi langsung menjawab. Karena Zhao Sheng tidak ingin Feng Ao melarikan diri, dia melihat orang-orangnya dan berkata, "Blokir semua rute pelarian." Dimengerti, Tuan Muda. Orang-orang Zhao Sheng segera menutup semua rute pelarian, hanya menyisakan satu orang di belakang Zhao Sheng. Mo Lian, buka pintunya. Tanpa menunggu sedetik pun, Mo Lian mengambil sesuatu dari sakunya untuk membuka kunci pintu. Mo Lian menganggukkan kepalanya ketika dia berhasil membuka pintu. Mereka segera masuk ke dalam rumah dan mulai mencari Feng Ao. Ketika mereka mendengar tawa Feng Ao di ruang tamu, mereka semua menganggukkan kepala. "Yo, Feng Ao, kita bertemu lagi." Xiaotian berjalan menuju Feng Ao dan berhenti di depannya. "Kenapa kamu bersembunyi di tempat kecil seperti ini?" Saat ini, Feng Ao senang karena Xiaotian berdiri di depannya sendirian. "Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini. Namun, kamu melakukan kesalahan dengan datang ke sini sendirian." "Yo, Feng Ao, aku juga datang." Zhao Sheng tiba-tiba melangkah ke ruang tamu dengan senyuman di wajahnya. Ketika Feng Ao melihat Zhao Sheng, ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiaotian akan datang bersama Zhao Sheng. Mengapa Tuan Muda keluarga Zhao ikut bersamanya? Apakah mereka saling kenal? Feng Ao penasaran mengapa Zhao Sheng muncul di hadapannya. "Tunggu, jangan bilang padaku, mereka berteman." Feng Ao ingin percaya bahwa Xiaotian dan Zhao Sheng adalah teman. Namun, Xiaotian dan Zhao Sheng berasal dari keluarga kelas yang berbeda, sehingga Feng Ao sulit percaya bahwa mereka adalah teman karena biasanya anggota keluarga kelas atas hanya berteman dengan anggota keluarga yang setara dengan mereka. Tidak, mungkin mereka bukan teman, mungkin Xiaotian meminta bantuan Zhao Sheng. Tapi mengapa Zhao Sheng membantunya? Saat ini, Feng Ao masih belum mau mengakui bahwa Xiaotian dan Zhao Sheng adalah teman. Namun, dia tidak tahu mengapa Zhao Sheng memutuskan untuk membantu Xiaotian. Kotoran. Dengan adanya Zhao Sheng di sini, pria berambut hijau tidak akan membantuku karena keluarga majikannya bukanlah lawan dari keluarga Zhao, jadi aku yakin dia akan tetap bersembunyi. Sial, Feng Ao mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. Saya tidak menyangka Tuan Muda dari keluarga terkenal akan membantu seseorang dari keluarga kelas menengah. Feng Ao berkata sambil menatap Zhao Sheng. "Tuan Feng, masih ada saya di sini." Saat ini, giliran Lan Ruoxi yang memasuki ruang tamu. Hal ini sangat mengejutkan Feng Ao. Dia tidak menyangka Xiaotian memiliki dua pendukung terkemuka. Ini berbeda dari yang dia rencanakan. Setelah mengingat apa yang terjadi padanya sejak dia meninggalkan Red Flower Bar, Feng Ao memahami sesuatu. Dia kemudian tertawa keras dan berkata, "Haha, sekarang aku mengerti segalanya. Dari awal, kalian semua bekerja sama untuk menghancurkan keluargaku, bukan? Oh, sepertinya kamu lebih pintar dari yang kukira." Xiaotian tidak berusaha menyangkalnya karena tidak ada gunanya melakukannya. Pantas saja kamu bisa menghancurkan keluargaku dalam satu hari. Sepertinya aku masih selangkah di belakangmu. Aku tidak menyangka kamu punya dua pendukung yang kuat." Pada saat ini, Feng Ao tahu bahwa dia sudah dikutuk. Dia yakin penduduk Lan Ruoxi dan Zhao Sheng telah menutup semua rute pelarian. "Anda ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada perusahaan saya, kan?" Xiaotian curiga Feng Ao ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada perusahaan dan karyawannya. Itulah mengapa Xiaotian mengatakan itu pada Feng Ao.
Aku tidak mengerti maksudmu, tapi matilah, meskipun Feng Hao tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini, tetapi dia tidak mau menyerah tanpa mencoba apapun. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menyerang Xiao Tian. Sebelum Feng Hao bisa mendaratkan tinjunya ke tubuh Xiao Tian menusukkan pedang kayu di tangannya ke leher Feng Hao. Uak, Feng Hao jatuh ke lantai. Dia batuk tanpa henti sambil memegangi lehernya. Matanya memutih, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Xiao Tian memandang Feng Hao dan berkata, bodoh. Dari informasi, Tuan Muda Xiao belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya, tapi gerakannya sebelumnya adalah. Tunggu, apakah informasinya salah? Lan Ruoxi terkejut saat melihat gerakan Xiao Tian tadi. Gerakannya seperti gerakan seseorang yang telah mempelajari seni bela diri selama bertahun-tahun. Namun, orang-orangnya mengatakan bahwa Xiao Tian belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Hoa, langkah yang bagus, Xiao Tian, kata Zhao Sheng sambil menepuk bahu Xiao Tian. Jadi, apa yang akan kamu lakukan padanya sekarang? Xiao Tian berpikir beberapa detik sebelum akhirnya, dia mulai menyeringai. Aku akan menyiksanya dari dalam. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Muda Xiao? Lan Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti maksud kata-kata Xiao Tian. Itu sebabnya dia bertanya padanya, berharap Xiao Tian akan memberitahunya tentang hal itu. Hahaha, Zhao Sheng tertawa setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Sebagai seorang playboy, Zhao Sheng memahami maksud Xiao Tian dengan menyiksa Feng Hao dari dalam. Itu ide yang cemerlang. Karena Zhao Sheng memahami kata-kata Xiao Tian, dia segera bertanya, Tuan Muda Zhao, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Saya sama sekali tidak mengerti tentang hal itu. Zhao Sheng memandang Lan Ruoxi dan berkata, Kakak Lan, percayalah. Kamu pasti tidak ingin tahu apa yang akan dilakukan Xiao Tian terhadap Feng Hao. Lan Ruoxi menjadi semakin penasaran setelah mendengar kata-kata Zhao Sheng. Katakan padaku, aku juga ingin tahu. Namun, Zhao Sheng tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya. Zhao Sheng kemudian memandang Xiao Tian dan bertanya, kapan kamu akan melakukan itu? Setelah kita meninggalkan tempat ini, Xiao Tian langsung menjawab, aku akan mengirim salah satu orangku untuk mengantarmu ke hotelku. Kamu bisa melakukannya di hotelku. Haha, sebenarnya, Zhao Sheng ingin mengetahui ekspresi Feng Hao nanti. Namun, karena dia tahu apa yang akan dilakukan Xiao Tian, dia memutuskan untuk tidak mengikuti Xiao Tian. Bagus, Xiao Tian kemudian memukul bagian belakang leher Feng Hao, menyebabkan Feng Hao langsung pingsan. Karena Zhao Sheng tidak ingin Xiao Tian disuruh membayar biaya menginap di hotelnya, dia mengirim Mo Lian untuk menemani Xiao Tian. Meskipun Lan Ruoxi penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Xiao Tian pada Feng Hao, dia segera kembali ke bar setelah Xiao Tian menyuruhnya. Setelah Xiao Tian masuk ke kamar, dia mengikat Feng Hao ke kursi. Tentu saja, Xiao Tian juga menutup mulut Feng Hao dengan selotip hitam karena dia tidak ingin Feng Hao terus berteriak nanti. Kemudian, Xiao Tian menempatkan Feng Hao tepat di depan tempat tidur King sebelum akhirnya memanggil si Fei. Ada apa, adikku? Apakah kamu merindukanku? Hehe, si Fei, yang bersama bawahannya, berkata. Semua bawahan si Fei membuka mulut karena terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ratu Iblis yang mereka kenal dengan kekejamannya bertingkah seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Tak hanya itu, ia bahkan memasang ekspresi bahagia di wajahnya seolah berbicara dengan orang tersebut adalah sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani menggoda si Fei karena takut dia akan menyiksa mereka. Di masa lalu, Fu Ji menggodanya, dan akibatnya, si Fei mengikatnya ke pohon selama 12 jam. Tidak hanya itu, saat waktunya makan, si Fei membawa semua bawahannya untuk makan di depan Fu Ji. Si Fei tidak hanya tidak memberi Fu Ji makanan apapun, dia bahkan terus melemparkan makanan ke depan Fu Ji saat Fu Ji kelaparan. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menggoda si Fei. Ayo temui aku di hotel keluarga Zhao. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Baiklah, meskipun si Fei tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Tian, dia tidak bertanya dan hanya setuju untuk menemuinya di hotel keluarga Zhao. Setelah Xiao Tian menelepon si Fei, dia segera menelepon Liu Ning. Untungnya, Liu Ning sudah bangun, jika tidak, dia harus menunggu sampai dia bangun. Dan seperti si Fei,
Liu Ning setuju untuk bertemu Xiao Tian. Dia juga penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Xiao Tian di hotel bersamanya. Tiba-tiba rona merah muncul di wajahnya ketika dia memikirkan sesuatu. Namun dia segera menyingkirkan pikiran itu. Beberapa menit kemudian, Si Fei tiba di hotel keluarga Zhao dan segera memasuki kamar. Si Fei kaget saat melihat Feng Hao diikat di kursi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Feng Hao, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi ini? Kenapa dia diikat ke kursi? Bukankah dia seharusnya di penjara? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Si Fei. Karena dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, Si Fei berjalan menuju Xiao Tian dan bertanya, "Adik, apa ini? Siapa pria ini? Dan mengapa kamu mengikatnya ke kursi?" Meskipun Si Fei tahu siapa Feng Hao, dia berpura-pura seolah dia tidak tahu apa-apa tentang dia karena dia tidak ingin Xiao Tian curiga padanya. Karena Xiao Tian mengira Si Fei tidak tahu apa-apa tentang Feng Hao, dia menjelaskan semuanya padanya. Xiao Tian juga menjelaskan hubungannya dengan Liu Ning tanpa menyembunyikan apapun. Jadi begitu, Si Fei merasa kasihan pada Liu Ning setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan melakukan hal seperti itu pada Liu Ning. "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan padanya?" "Saya ingin berhubungan S3 kilodetik dengan Liu Ning di depannya." Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. "Apakah menurutmu dia akan setuju dengan idemu?" Si Fei bertanya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku yakin dia akan setuju." Xiao Tian langsung menjawab. Dia sangat membencinya sekarang karena dia telah menyakitinya. "Tapi aku akan berada di sini juga, jadi aku ragu dia akan setuju dengan idemu." Meskipun Liu Ning sangat membenci Feng Hao, tetapi berhubungan seks dengan Xiao Tian di depan mereka akan terasa berlebihan bagi Liu Ning. Mungkin Liu Ning akan setuju berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian jika mereka sendirian. Namun, dia akan berada di ruangan yang sama dengan mereka nanti, jadi Si Fei berpikir Liu Ning tidak akan setuju dengan ide Xiao Tian. "Saya akan mengurusnya." Xiao Tian yakin dia bisa membuat Liu Ning setuju untuk berhubungan dengannya nanti. "Kamu tidak keberatan melihatku berhubungan S3 kilodetik dengan wanita lain, kan?" Si Fei kemudian memeluk Xiao Tian dan menatapnya. "Bagaimana denganku? Apakah aku hanya akan melihatmu berhubungan seks dengan Liu Ning? Bagaimana jika aku merasa terangsang saat melihatmu berhubungan seks dengan Liu Ning?" "Jangan khawatir, kita bisa berhubungan seks setelah kita menyiksa Feng Hao." Xiao Tian kemudian menangkupkan wajahnya dan menatap matanya. "Kamu akan membantuku, kan?" "Bagus, aku akan membantumu." Karena dia tahu bahwa dia bisa berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian nanti, Si Fei langsung setuju. Tidak lama setelah itu, Liu Ning memasuki ruangan. Seperti Si Fei, dia terkejut saat melihat Feng Hao diikat di kursi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba kenangan tentang apa yang telah dilakukan Feng Hao padanya muncul di benaknya. Karena itu, Liu Ning mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan wajah Feng Hao. Tamparan, suara tamparan keras bergema di ruangan itu. Seolah menamparkan wajah Feng Hao sekali saja tidak cukup, Liu Ning kembali memukul wajah Feng Hao dengan sangat keras. Karena itu, Feng Hao akhirnya sadar kembali. Tapi yang menyambutnya adalah tamparan lain dari Liu Ning. "Beraninya kamu menamparkan suamimu." Feng Hao sangat marah ketika mengetahui bahwa Liu Ning lah yang menamparkan wajahnya dengan sangat keras. Dia bahkan bisa merasakan sakit di wajahnya. Pada saat ini, Si Fei segera berdiri di belakang Feng Hao untuk memastikan bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Liu Ning. Karena Xiao Tian mengira sudah waktunya bermain game, dia segera meraih pinggang Liu Ning dan menatapnya. "Ninger, kamu tidak boleh menamparnya seperti itu. Lihat wajahnya, sudah ada bekas tamparan merah di wajahnya." Liu Ning kaget saat Xiao Tian tiba-tiba memeluknya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanggilnya Ninger. Liu Ning mulai memikirkan apa yang terjadi pada Xiao Tian. Kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti itu? Setelah berpikir beberapa detik, Liu Ning mengerti mengapa Xiao Tian tiba-tiba bersikap seperti itu. Dia juga menganggap idenya bagus, tidak, sangat brilian. Liu Ning kemudian melingkarkan lengan rampingnya di leher Xiao Tian dan berkata, "Tianer, maaf. Tiba-tiba aku merasa jijik setelah melihat wajahnya. Kamu akan memaafkanku, kan?" Xiao Tian tidak menyangka Liu Ning akan segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. "Tidak apa-apa, apapun demi cintaku. Terima kasih, Tianer." Setelah mengatakan itu, Liu Ning mencium pipi Xiao Tian.
Tindakan mereka membuat wajah Feng Hao memerah. Dia naik pitam saat melihat istri cantiknya bersikap seperti itu dengan pria lain di hadapannya. Saat ini, Feng Hao mencoba membebaskan dirinya. Namun, karena si Fei selalu mengawasinya, dia tidak dapat melakukan apapun. Meskipun si Fei ada di depannya, Liu Ning tidak mempedulikannya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana menyiksa Feng Hao dari dalam. Karena alasan ini, Liu Ning terus mesra dengan Xiao Tian di depan Feng Hao. Saya tahu Tianer, saya akan memaafkan saya. Anda memang pria terbaik di dunia. Kekasihku juga wanita terbaik di dunia. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium bibir Liu Ning. Xiao Tian tidak berhenti sampai di situ karena setelah bibir mereka bertemu, dia mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Meskipun Liu Ning dan Xiao Tian belum pernah berciuman mesra sebelumnya, dia tidak berpikir dua kali dan segera membuka mulut kecilnya, sehingga dia bisa memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Saat Liu Ning dan Xiao Tian berciuman dengan penuh gairah, dia terus menatap Feng Hao seolah ingin menunjukkan betapa bahagianya dia bisa berciuman dengan penuh gairah dengan Xiao Tian. Feng Hao mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka. Namun, karena mulutnya ditutup dengan selotip hitam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Liu Ning dan Xiao Tian berciuman mesra selama beberapa detik sebelum akhirnya dia melepaskan ciumannya. Ah, Tianer, kamu benar-benar pencium yang baik. Senang rasanya saat kamu menciumku barusan. Liu Ning kemudian memandang Feng Hao. Tidak seperti seseorang, aku tahu. Seperti sebelumnya, Feng Hao mencoba mengatakan sesuatu, tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya. Wajah Feng Hao memerah karena amarahnya. Saat ini, dia sangat ingin mengalahkan Xiao Tian dan melampiaskan seluruh amarahnya pada Xiao Tian. Namun, karena dia diikat di kursi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menatap Xiao Tian dengan tatapan mematikan. Benar-benar, Xiao Tian bertanya, sekadar informasi, aku juga pandai dalam hal lain, loh. Oh, ada apa? Liu Ning pura-pura terkejut. Dia sangat menyukainya saat melihat ekspresi wajah Feng Hao. Seks. Xiao Tian langsung menjawab. Liu Ning memukul dada Xiao Tian dan tersenyum, bocah nakal. Apakah kamu sedang berpikir untuk berhubungan seks denganku sekarang? Tentu saja, melihat betapa cantiknya ningerku, aku tidak bisa lagi menahan nafsu di dalam tubuhku. Aku yakin pria manapun akan bereaksi sama jika mereka memiliki wanita cantik seperti ningerku, pacar mereka. Xiao Tian memandang Feng Hao sejenak sebelum mengembalikan ketertarikannya pada Liu Ning. Gimana, kamu mau melakukannya sekarang? Pasti menyenangkan kalau berhubungan seks di depan orang lain loh. Aku yakin kamu akan menyukainya nanti. Liu Ning menyentuh dagunya dan berpura-pura sedang memikirkannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian meraih pinggang Liu Ning dan duduk di tepi tempat tidur. Saat ini, Liu Ning sedang duduk di antara kaki Xiao Tian dengan punggung menghadap dia. Dia kemudian mencubit pipi Xiao Tian dan berkata, kekasih yang jahat. Aku hampir terkena serangan jantung tadi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar terkena serangan jantung lebih awal? Bukannya menjawab, Xiao Tian mulai meremas payudara Liu Ning melalui blus birunya. Saat dia meremas payudaranya, Xiao Tian menatap Feng Hao. Karena Xiao Tian dan Liu Ning berada tepat di depannya, Feng Hao dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Xiao Tian terhadap istrinya. Feng Hao langsung marah setelah mendengar erangan menggoda istrinya yang cantik. Feng Hao sangat benci jika Xiao Tian memainkan payudara istrinya. Terlebih lagi, Liu Ning tampak menikmati saat Xiao Tian meremas payudaranya. Feng Hao memandang Xiao Tian dengan saksama. Matanya bersinar dengan ketajaman yang menakutkan saat dia menatap Xiao Tian. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Tian pasti sudah mati. Xiao Tian mulai menyeringai saat melihat ekspresi wajah Feng Hao. Karena ingin membuat Feng Hao semakin marah, Xiao Tian mulai membuka kancing blus biru Liu Ning. Saat ini, Liu Ning tidak melakukan apapun dan membiarkan Xiao Tian melakukan apapun yang dia inginkan. Dia hanya meletakkan kepalanya di bahu Xiao Tian sambil menikmati ekspresi wajah Feng Hao. Setelah membuka kancing blus Liu Ning, Xiao Tian memperlihatkan payudara indahnya kepada Feng Hao sebelum akhirnya Xiao Tian mulai meremas payudaranya lagi. Ninger, lihat. Putingmu sudah keras. Ah, Liu Ning berteriak menggoda. Tianer, itu karena kamu meremas payudaraku tadi, jadi tentu saja putingku sudah keras karena itu normal. Aku sangat merindukan payudara indahmu sayang.
Terutama kelembutan payudaramu, meskipun ini pertama kalinya Xiao Tian melihat dan merasakan payudara Liu Ning, dia berpura-pura seolah-olah dia sering memainkan payudaranya di masa lalu. Benarkah? Ah, Liu Ning berpura-pura bahagia setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Aku senang kamu menyukai payudaraku. Ah, seperti sebelumnya, Feng Hao mencoba membebaskan dirinya. Namun, si Fei segera memegang kursi itu dan berkata, diam dan lihat saja mereka. Feng Hao kemudian menoleh untuk melihat si Fei. Sekarang kebencian yang dia rasakan diarahkan pada si Fei saat dia menatap matanya. Si Fei tidak senang saat melihat ekspresi wajahnya. Semakin lama dia melihat ekspresi Feng Hao, semakin dia ingin memukulnya sampai mati. Apa yang kamu lihat, semut? Apakah kamu ingin aku mencabut matamu? Si Fei segera menghentikan kata-katanya ketika dia menyadari sikap ratunya tiba-tiba muncul. Saya perlu mengendalikan diri. Aku tidak ingin adikku mengetahui identitas asliku sekarang. Si Fei kemudian meraih wajah Feng Hao dan memaksanya untuk melihat apa yang dilakukan Xiao Tian terhadap istri cantiknya. Lihat saja mereka. Saat ini, Xiao Tian berhenti memainkan payudara Liu Ning dan memutuskan untuk menciumnya dengan penuh gairah. Tentu saja, dia mencuri pandang ke arah Feng Hao juga karena dia senang melihat ekspresi wajah Feng Hao. Seperti sebelumnya, Liu Ning membiarkan Xiao Tian melakukan apapun yang dia inginkan. Tak hanya itu, ia bahkan membalas ciumannya karena sebenarnya api nafsu telah berkobar di dalam tubuhnya saat Xiao Tian memainkan payudaranya tadi. Ah, Liu Ning berteriak kenikmatan saat Xiao Tian memainkan payudaranya lagi. Ah, Feng Hao, lihat putingku. Keras karena Tianer terus memainkan payudaraku. Ah, Tianer, lagi, mainkan payudaraku lagi. Ah, Feng Hao hanya bisa memandang Xiao Tian dan Liu Ning dengan kebencian di matanya. Saat ini, dia mulai membenci Liu Ning juga karena dia menikmati dirinya sendiri ketika pria lain mempermainkan payudaranya. Ah, Liu Ning mengerang keras saat Xiao Tian tiba-tiba mencubit putingnya. Karena Xiao Tian mengira sudah waktunya membuat Feng Hao semakin gila, dia mulai membuka kancing dan membuka resleting celananya. Ketika Liu Ning memperhatikan apa yang dilakukan Xiao Tian, dia memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, lihat tangan Tianer. Dia membuka kancing dan membuka resleting celanaku. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri lagi dan ingin melakukannya bermain-main dengan vaginaku. Feng Hao menjadi semakin gila. Saat ini, celana Liu Ning sudah terpasang di kakinya, tapi dia masih berperilaku normal. Liu Ning bahkan tidak merasa malu saat Feng Hao melihat Xiao Tian menggosokkan V4 ginanya melalui celana dalam merahnya. Kemudian Xiao Tian memeluk Liu Ning dan berkata, Ninger, aku ingin melepas blus dan bramu sekarang. Baiklah, Liu Ning langsung setuju. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian mulai melepas blus dan bra Liu Ning. Dengan perusahaannya, melakukan hal itu sangatlah mudah. Karena Xiao Tian ingin memberi Feng Hao gambaran yang lebih baik tentang apa yang akan dia lakukan, dia meraih paha Liu Ning dan melebarkannya, memungkinkan Feng Hao melihat celana dalam dan bentuk vaginanya dengan jelas. Liu Ning memandang Feng Hao sambil memasang wajah penuh nafsu. Feng Hao, Tianer sedang melebarkan pahaku dan menggosok vaginaku, pikir celana dalamku sekarang. Tubuh Feng Hao menjadi kaku. Ia tidak menyangka kalau istrinya itu mempunyai sikap pelacur. Sebelumnya, dia tidak pernah bersikap seperti itu. Dalam benaknya, Liu Ning adalah wanita baik hati dengan jiwa murni, bukan wanita berjiwa kotor. Ketika Xiao Tian menyadari celana dalam Liu Ning sudah basah, dia melihat ke arah Feng Hao dan berkata, Feng Hao, lihat celana dalamnya. Sudah basah. Ini berarti dia menyukai apa yang saya lakukan pada vaginanya. Liu Ning menyentuh pipi kanan Xiao Tian dan berkata, Tianer, dasar bocah nakal. Tentu saja celana dalamku basah karena kekasih tercintaku mempermainkan vaginaku melalui celana dalamku. Karena Xiao Tian mengira, sudah waktunya bermain-main dengan V4 gina telanjang Liu Ning, dia menggeser tong ke sisi lain dan melebarkan V4 ginanya dengan jari tengah dan telunjuk kanannya. Wow, Feng Hao, bisakah kamu melihat vagina merah jambunya? Ketika Xiao Tian menyelipkan celana dalamnya ke sisi lain, Liu Ning terkikik dan berkata, Tianer, sepertinya kamu tidak bisa menahan diri dan ingin bermain dengan vaginaku yang telanjang sekarang. Apakah kamu merindukan vaginaku? Meski baru pertama kali Xiao Tian melihat dan memainkan V4 ginanya,
Liu Ning bersikap seolah-olah Xiao Tian sudah sering memainkan V4 Ginanya di masa lalu. Tentu saja, setiap hari, mau tidak mau aku merindukan V4 Gina ketatmu. Aku bahkan berharap bisa bermain-main dengan V4 Ginamu setiap hari. Xiao Tian kemudian mulai memainkan vulvanya. Feng Hao, vaginanya tidak hanya cantik, tapi juga masih berwarna merah jambu dan lembut. Rasanya enak sekali saat aku memainkan vulvanya loh. Saat ini, Feng Hao baru teringat betapa indahnya V4 Gina Liu Ning. Ia ingin segera menjilat V4 Ginanya dan memasukkan K3 maluannya ke dalamnya, namun sayang karena ia tidak mampu melakukan itu. Feng Hao mulai menyesal karena dia tidak menikmati V4 Ginanya setiap hari ketika dia bisa melakukan itu. Kini ketika pria lain sedang mempermainkan vagina cantik istrinya, Feng Hao berharap dia bisa mengulangi waktu itu karena dia tahu Liu Ning tidak akan pernah membiarkan dia menikmati V4 Ginanya lagi. Ah! Liu Ning berteriak ketika Xiao Tian tiba-tiba memasukkan jari telunjuknya ke dalam vaginanya. Feng Hao, lihat, ah! Tianer memasukkan jari telunjuknya ke dalam vaginaku. Ah, Ninger, vaginamu luar biasa. Masih sangat kencang, kali ini, Xiao Tian tidak berbohong, V4 Gina Liu Ning benar-benar kencang. Ia bahkan merasa otot-otot V4 Ginanya ingin meremukkan jari telunjuknya. Ah, aku senang kamu menyukai vaginaku, Tianer. Ah, sambil masih mengeluarkan erangan menggoda, Liu Ning mencoba menjawab. Meskipun Liu Ning tahu bahwa dia akan berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian nanti di depan Feng Hao dan Si Fei, dia tidak keberatan karena sebenarnya dia telah jatuh cinta pada Xiao Tian, jadi jika dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya, dia akan dengan senang hati menyambutnya. Tidak hanya dia mampu menyiksa Feng Hao dengan berhubungan seks dengan Xiao Tian di depannya, tapi Liu Ning juga bisa memberikan kesenangan kepada orang yang sangat dia cintai. Baginya, itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Meskipun dia tidak pernah berhubungan S3 kilodetik di depan orang lain, namun Liu Ning tidak mempedulikannya lagi karena dia yakin Si Fei tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Xiao Tian kemudian mengeluarkan jari tengahnya dari V4 Ginanya dan menjilatnya. Ninger, jus cintamu rasanya enak. Orang cabul, Liu Ning tidak marah dengan perilaku Xiao Tian, sebaliknya, dia senang karena Xiao Tian menyukai rasa jus cintanya. Xiao Tian kemudian memandang Feng Hao dan berkata, jus cintanya rasanya enak. Apakah kamu ingin mencicipinya juga? Feng Hao menjawab dengan wajah marah. Saat ini, Feng Hao juga merasa terangsang. Pemandangan V4 Gina indah istrinya, ditambah dengan sari cintanya yang menetes ke pahanya, membuat Feng Hao ingin segera berhubungan intim dengannya. Ketika Xiao Tian melihat ayam Feng Hao sedang ereksi, dia langsung tertawa. Ninger, lihat celananya, kemaluannya sedang ereksi. Haha, dia sedang terangsang sekarang. Sayang sekali karena dia hanya bisa melihatmu. Hahaha, Liu Ning juga tertawa ketika dia melihat ayam Feng Hao yang sedang ereksi melalui celananya. Meskipun dia sedang terangsang, aku tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh tubuhku karena tubuhku hanya milikmu, Tianer. Aku tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyentuh tubuhku lagi. Tentu saja, kecuali kamu. Sepertinya dia menikmati apa yang dilihatnya, karena Xiao Tian ingin lebih menyiksa Feng Hao. Dia memasukkan jari tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Liu Ning lagi. Namun dia tidak berhenti sampai di situ saja karena dia langsung memainkan klitorisnya juga. Ah, Liu Ning mengerang keras, dan kepalanya jatuh ke bahu Xiao Tian. Dia terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba memasukkan jarinya ke dalam V4 Ginanya dan memainkan klitorisnya pada saat yang bersamaan. Dan seperti sebelumnya, Liu Ning membiarkan Xiao Tian melakukan apapun yang dia inginkan dan hanya menikmatinya karena sudah lama sekali tidak ada yang memberikan kesenangan padanya. Meskipun Feng Hao benci jika pria lain mempermainkan tubuh istrinya, mau tak mau dia merasa semakin terangsang saat melihat ekspresi wajah istrinya dan mendengar erangan menggoda. Ruangan itu kini dipenuhi erangan Liu Ning yang menggoda. Namun karena mereka berada di ruangan kedap suara, hanya mereka yang bisa mendengar tangisan inya. Saat ini, Xiao Tian bersyukur Zhao Sheng memberinya kamar khusus sebelumnya. Dia hanya tidak menyangka Zhao Sheng tahu apa yang ingin dia lakukan pada Feng Hao. Saat Xiao Tian sedang bermain-main dengan V4 Gina dan klitoris Liu Ning pada saat yang sama, dia mulai menjilati lehernya sambil melihat ke arah Feng Hao seolah dia ingin Feng Hao merasa tertekan. Tianer, rasanya enak,
Liu Ning mengerang berkali-kali saat Xiao Tian tiba-tiba memainkan putingnya juga. Saat ini, pikirannya sudah berada di awan 9. Kenikmatan yang dia rasakan saat Xiao Tian memainkan V4 Gina, puting, klitoris, dan lehernya terlalu berat untuk dia tanggung. Setelah beberapa menit merasakan kenikmatan yang luar biasa, Liu Ning akhirnya mencapai batas kemampuannya. Sambil masih mengerang, Liu Ning berkata, "Aku coming, aku coming, aku coming." Mungkin karena sudah lama sekali dia tidak merasakan kenikmatan yang begitu besar, Liu Ning mengalami orgasme yang luar biasa pada saat itu. Hufet, hufet, hufet. Liu Ning terengah-engah setelah mengalami orgasme yang hebat. Xiao Tian berhenti memainkan tubuhnya ketika dia tahu bahwa Liu Ning sedang mengalami orgasme. "Ninger, kamu mengalami orgasme yang luar biasa." "Yah, itu karena kekasihku pandai memberiku kesenangan." Lalu Liu Ning memandang Feng Hao. "Tidak seperti seseorang, aku tahu." Saat ini, si Fei berharap Xiao Tian akan bermain-main dengan tubuhnya juga. Sebenarnya dia juga merasa terangsang saat melihat apa yang dilakukan Xiao Tian dan Liu Ning. Namun, karena dia harus memastikan Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya pilihan selain menahan nafsu di dalam tubuhnya. Karena Xiao Tian juga merasa terangsang, dan adik laki-lakinya telah terbangun dari tidurnya, dia mencium sisi kanan leher Liu Ning sebelum akhirnya dia berkata, "Ninger, sudah waktunya kamu membalas budi." "Baiklah." Liu Ning kemudian duduk di antara kaki Xiao Tian sebelum melepas celananya. Setelah Liu Ning melepas celana Xiao Tian, dia terkejut saat melihat bentuk ketiga maluannya yang terlihat melalui celana dalamnya. Tentu saja Liu Ning tidak menunjukkannya di wajahnya karena dia harus berpura-pura telah melihat ayam Xiao Tian berkali-kali sebelumnya. Meski Xiao Tian masih mengenakan celana dalam, namun dari bentuk ketiga maluannya yang terlihat melalui celana dalamnya, Liu Ning tahu bahwa ketiga maluannya sangat besar. Dia hanya tidak menyangka pemuda seperti dia memiliki penis yang besar. Goal, ketika Liu Ning membayangkan penisnya yang besar, dia tidak bisa menahan untuk tidak menelan ludahnya. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, dan dia tiba-tiba ingin melepas celana dalamnya secepat mungkin. Karena alasan ini, Liu Ning berusaha menahan diri dan menurunkan pakaian dalam Xiao Tian secara perlahan seolah-olah dia sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya. "Itu besar." Itulah kata-kata yang muncul di benaknya saat melihat ukuran ketiga maluan Xiao Tian. Karena ayam Xiao Tian sudah ereksi, Liu Ning tidak perlu melakukan apapun lagi. "Hehe, kita bertemu lagi, Tuan Ayam Besar." Tiba-tiba sebuah ide nakal muncul di benak Xiao Tian. Dengan pemikiran ini di benaknya, Xiao Tian bangkit dan membalikkan tubuhnya ke kiri sehingga Feng Hao dapat melihat ekspresi wajah Liu Ning ketika dia melihat ketiga maluannya. Saat ini, Liu Ning hampir lupa menyiksa Feng Hao ketika dia melihat ayam Xiao Tian. Ukuran ketiga maluannya, ditambah dengan kelenjar merah jambu yang indah, membuat Liu Ning tanpa sadar membuka mulut kecilnya. Ketika Feng Hao melihat Liu Ning menjulurkan lidah merah mudanya dan siap menjilat ketiga maluan Xiao Tian, dia benar-benar ingin menghentikannya. Xiao Tian mulai menyeringai dan menatap Liu Ning, "Bagaimana? Apakah kamu merindukan penisku?" "Ya, aku sangat merindukan ayam yang luar biasa ini." Liu Ning langsung menjawab sebelum melihat Feng Hao. "Beda dengan orang yang punya penis kecil. Penismu jauh lebih bagus dari dia. Perbedaan antara penismu dan penisnya bagaikan langit dan bumi." Meski Feng Hao mengakui bahwa ayam Xiao Tian jauh lebih besar dari penisnya, ia tidak mau mengakuinya karena akan menghancurkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ayam adik kecil memang luar biasa. Pada saat ini, si Fei benar-benar ingin bergegas menuju Xiao Tian dan segera menjilat ketiga maluannya. Pemandangan kemaluannya terlalu berat untuk ditanggungnya. Si Fei bahkan bisa merasakan cairan cintanya perlahan menetes. Karena Liu Ning berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengolok-olok Feng Hao, dia meletakkan ayam Xiao Tian di wajahnya dan berkata, "Feng Hao, lihat ayam kekasihku. Sungguh menakjubkan, berbeda dengan ayam kecilmu." Ketika Feng Hao melihat ekspresi wajah Liu Ning ketika ayam Xiao Tian berada di wajahnya, dia sangat ingin memanggilnya pelacur. Dulu, dia tidak pernah bersikap seperti itu saat melihat ketiga maluannya. Hal ini membuat Feng Hao sangat cemburu sekaligus marah. Sambil masih menatap Feng Hao, Liu Ning mulai menjilat batang ketiga maluan Xiao Tian. Lidah merah mudanya bergerak naik dari batang bawah ke kelenjarnya. Saat ini, Xiao Tian memandang Feng Hao dengan seringai di wajahnya.
Dia tidak melakukan apapun dan hanya ingin menikmati ekspresi wajah Feng Hao. Semakin lama Liu Ning menjilat K3 maluan Xiao Tian, semakin dia ingin memasukkan K3 maluannya ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, setelah menjilat ujung K3 maluannya, Liu Ning membuka mulutnya lebar-lebar sebelum akhirnya memasukkan ujung K3 maluannya ke dalam mulutnya. Saat Liu Ning memberi Xiao Tian pekerjaan pukulan, dia menatapnya karena dia ingin melihat ekspresinya. Namun, dia sedikit kecewa saat mengetahui bahwa Xiao Tian sedang melihat ke arah Feng Hao. Karena Liu Ning ingin menarik perhatian Xiao Tian, dia memasukkan K3 maluannya lebih dalam ke dalam mulutnya. Dengan melakukan itu, dia berharap Xiao Tian akan melihatnya sehingga dia bisa melihat ekspresi wajahnya. Dan rencananya berhasil karena ketika ayam Xiao Tian berada jauh di dalam mulutnya, dia menatapnya sambil mengerang. Saat ini, Xiao Tian benar-benar ingin meraih kepala Liu Ning dan memasukkan K3 maluannya lebih dalam ke mulutnya. Namun, dia tahu bahwa dia akan muntah jika dia melakukan itu, jadi Xiao Tian memutuskan untuk menikmati pekerjaan pukulannya. Setelah beberapa detik, Liu Ning menarik penis Xiao Tian dari mulutnya dan berkata, "Tianer, apakah kamu menyukainya?" Xiao Tian membelai rambutnya dengan lembut dan tersenyum, "Iya, rasanya enak, hehe." Liu Ning tertawa sebelum menjilati K3 maluan Xiao Tian lagi. Kali ini, Liu Ning menjilat dari ujung K3 maluan Xiao Tian hingga buah sakarnya. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ karena setelah menjilati buah sakarnya selama kurang lebih 7 detik, Liu Ning membuka mulutnya dan memasukkan salah satu buah sakarnya ke dalam mulutnya. Xiao Tian tidak bisa menahan erangan ketika Liu Ning tiba-tiba menghisap buah sakarnya dan mengelus K3 maluannya pada saat yang bersamaan. Meski Liu Ning tidak sebaik Xi Fei dalam memberikan pekerjaan pukulan, namun Xiao Tian tetap bisa merasakan kenikmatan saat Liu Ning melakukan itu. Ketika Liu Ning melihat precumnya menetes dari ujung K3 maluan Xiao Tian, dia berhenti menghisap testisnya dan menjilat precumnya. Tianer, rasa precummu sangat enak. Karena Feng Hao tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, dia hanya menatap istrinya, memberikan pekerjaan pukulan kepada pria lain dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Feng Hao sangat berharap dia berada di tempat Xiao Tian sementara Liu Ning memberinya pekerjaan pukulan dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Saat ini, Liu Ning lupa menyiksa Feng Hao setelah menghisap ayam Xiao Tian. Yang ada dalam pikirannya hanyalah K3 maluannya dan K3 maluannya. Karena Liu Ning ingin memberikan kesenangan lagi pada Xiao Tian, dia segera memasukkan K3 maluannya ke dalam mulutnya sementara tangannya meremas buah sakarnya dengan lembut. Xiao Tian mengerang lagi saat Liu Ning dengan terampil menjilat ujung K3 maluannya. Xi Fei, yang melihat mereka, mulai menggeliat-geliat kakinya. Api nafsu mulai menyebar di dalam tubuhnya. Gul, Xi Fei hanya bisa menelan ludahnya ketika dia melihat apa yang dilakukan Liu Ning. Aku benar-benar ingin menjilat dan menghisap ayam adik laki-laki yang luar biasa itu juga. Itulah kata-kata yang berulang kali muncul di benaknya. Ketika Liu Ning memperhatikan ekspresi wajah Xiao Tian, dia menggerakkan wajahnya maju mundur semakin cepat seolah dia ingin mencicipi sperma Xiao Tian secepat mungkin. Setelah beberapa menit mendapat pekerjaan pukulan dari Liu Ning, Xiao Tian akhirnya mencapai batasnya. "Ninger aku coming, aku coming." Liu Ning berhenti menggerakkan kepalanya ketika Xiao Tian mengeluarkan spermanya ke dalam mulutnya. Ketika dia mengira dia telah mengeluarkan semua sperma, dia menarik K3 maluannya keluar dari mulutnya. Kemudian Liu Ning membalikkan tubuhnya ke arah Feng Hao dan membuka mulutnya sehingga dia bisa menunjukkan sperma di mulutnya. Ketika Feng Hao menatapnya dengan saksama, dia meminum spermanya dan membuat ekspresi bahagia. Sperma Tianerku rasanya enak. Aku juga sangat ingin mencicipi adik laki-lakiku. Xi Fei cemburu saat melihat ekspresi bahagia di wajah Liu Ning. Pada saat ini, Feng Hao merasa seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya. Istri cantiknya, yang dia cintai, dengan senang hati memberikan pekerjaan pukulan kepada pria lain. Tak hanya itu, ia bahkan sempat tersenyum puas saat meminum sperma pria lain. Liu Ning kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Feng Hao dan berbisik, "Rasa sperma pria muda sungguh berbeda. Enak sekali sampai saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata." Setelah mengatakan itu, Liu Ning kembali ke tempat sebelumnya dan menikmati ekspresi wajah Feng Hao.
Dia tersenyum puas saat melihat ekspresi wajahnya seolah itu adalah hal yang paling memuaskan di dunia. Ning'er, ini waktunya hidangan utama. Xiao Tian berkata tiba-tiba. Baiklah, Liu Ning berkata dengan gembira seolah dia telah menunggunya mengatakan itu. Kemudian Xiao Tian menggendong Liu Ning ke tempat tidur. Karena Liu Ning masih belum puas dan ingin lebih menyiksa Feng Hao, dia mencoba memikirkan cara untuk melakukan itu. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dengan ide ini, Liu Ning melakukan keempatnya sambil menghadap Feng Hao sehingga dia bisa melihat ekspresi cabulnya saat Xiao Tian memasukkan K3 maluannya yang besar ke dalam V4 ginanya. Tianer, aku ingin melakukannya dari belakang. Baiklah, sebenarnya Xiao Tian juga ingin berhubungan seks dengan doggy style karena dalam posisi itu mereka bisa menyiksa Feng Hao dan melihat ekspresinya. Feng Hao, lihat ekspresiku. Tianer akan memasukkan K3 maluannya yang luar biasa ke dalam V4 ginaku, meskipun dia tahu Feng Hao hanya menatap mereka tanpa berusaha berkata apapun atau marah seperti sebelumnya, Liu Ning tetap ingin menyiksanya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam lubang V4 gina Liu Ning sebelum akhirnya menyodorkannya perlahan. Ah! Kepala Liu Ning hampir jatuh ke tempat tidur ketika dia merasakan penis Xiao Tian perlahan masuk dan melebarkan V4 ginanya hingga seukuran K3 maluannya. Sangat besar, sangat ketat, mungkin, karena sudah lama sekali sejak dia tidak memasukkan penis lagi ke dalam vaginanya, Xiao Tian merasa seolah-olah vaginanya menolak kemaluannya. Liu Ning berteriak saat ayam Xiao Tian mengenai rahimnya. Feng Hao, K3 maluannya mengenai rahimku. Tempat yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Saat ini, Feng Hao memandang Liu Ning tanpa ekspresi. Tidak ada rasa marah, menyesal, kecewa, iri atau sedih di wajahnya. Ketika Liu Ning melihat ekspresi wajah Feng Hao, dia kecewa karena tidak bisa menyiksanya lagi. Dia sudah seperti orang tanpa jiwa. Membosankan, yah, itu karena dia tidak tahan lagi. Siksaan ini terlalu berat untuk dia tanggung. Xiao Tian juga kecewa saat mengetahui Feng Hao seperti orang yang kehilangan semua alasan untuk hidup. Lupakan dia, dalam pandangannya, tidak ada gunanya menyiksa Feng Hao lagi karena dia telah mencapai batas kemampuannya. Tianer, nikmati saja ini. Baiklah, Xiao Tian kemudian mulai menggerakkan pinggangnya. Xiao Tian memulai dengan bergerak perlahan karena dia tahu bahwa V4 gina Liu Ning perlu membiasakan diri dengan ukuran K3 maluannya. Meskipun Xiao Tian menusukkan K3 maluannya dengan gerakan lambat, namun karena K3 maluannya besar, Liu Ning masih merasakan kenikmatan yang luar biasa, menyebabkan dia mengeluarkan banyak rangan menggoda. Ketika Xiao Tian merasa vagina Liu Ning sudah terbiasa dengan ukuran K3 maluannya, dia mulai bergerak semakin cepat. Pak, pak, pek. Suara pinggang Xiao Tian, pukulan pantat Liu Ning menggema ke seluruh ruangan. Namun, bukan hanya itu suara yang bergema di seluruh ruangan karena erangan menggoda Liu Ning juga bergema di ruangan itu. Ketika Si Fei melihat ekspresi wajah Liu Ning, dia berharap dia berada di tempat Liu Ning karena dari ekspresi Liu Ning, dia tahu bahwa pikiran Liu Ning sudah berada di awan 9. Saat ini, Si Fei berharap ini akan segera berakhir karena dia juga ingin berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian. Mereka tidak hanya menyiksa Feng Hao dengan berhubungan seks di depannya, tetapi mereka juga menyiksanya. Tianer, kamu luar biasa, penismu luar biasa, Liu Ning telah menduga bahwa berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian akan memberinya kesenangan ketika dia melihat penisnya yang besar. Namun, kenikmatan yang dia rasakan jauh lebih besar dari yang dia kira. Ayam Xiao Tian tidak hanya besar, tetapi dia juga tahu cara menggunakannya dengan sangat baik. Karena itulah, Liu Ning merasa beruntung karena memutuskan berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu perasaan senang yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Vaginamu juga luar biasa, Ning'er. Sangat kencang dan basah, karena Xiao Tian ingin memberi Liu Ning lebih banyak kesenangan, dia membungkuk agar dia bisa memainkan payudaranya dan mencium punggungnya. Dan apa yang dilakukan Xiao Tian memang memberikan lebih banyak kesenangan kepada Liu Ning hingga membuatnya mengerang semakin cepat. Karena kenikmatan yang diberikan Xiao Tian terlalu berat untuk ditanggungnya, ditambah dengan K3 maluannya yang terus-menerus mengenai rahimnya, membuat Liu Ning kehilangan seluruh tenaganya. Akibatnya,
Tangannya tidak mampu lagi menopang tubuhnya hingga menyebabkan kepalanya terjatuh ke tempat tidur. Namun erangan menggoda yang keluar dari mulut kecilnya tak henti-hentinya menghiasi ruangan, sebaliknya, dia menangis semakin keras. Saat ini, Xiao Tian juga mengerang karena semakin cepat dia menggerakkan pinggangnya, dia semakin merasakan V4 ginanya semakin kencang. Xiao Tian berpikir bahwa dengan cairan cintanya yang menetes tanpa henti akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya, tapi dia salah. Dia sepenuhnya salah. Karena meski V4 ginanya semakin basah, namun otot V4 ginanya semakin menekan K3 maluannya, menyebabkan Xiao Tian perlu berusaha ekstra untuk memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya. Tentu saja, Xiao Tian sangat menyukainya. Siapa yang tidak suka vagina ketat? Dia hanya tidak menyangka V4 ginanya begitu kencang. Ah, 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 saat Liu Ning mengeluarkan banyak erangan menggoda, matanya menjadi putih, dan air liur mulai menetes dari sudut mulutnya. Karena kenikmatan, Liu Ning tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi dan yang ada di pikirannya hanyalah kenikmatan dan kenikmatan. Karena Xiao Tian memberinya begitu banyak kenikmatan, ditambah dengan K3 maluannya yang berulang kali menghantam rahimnya, membuat Liu Ning segera mencapai batas kemampuannya. Coming. Aku coming. Seperti sebelumnya, Liu Ning mengalami orgasme yang luar biasa. Tubuhnya menggigil selama beberapa detik setelah mengalami orgasme. Xiao Tian menghentikan apa yang dia lakukan saat Liu Ning sedang mengalami orgasme. Karena Xiao Tian masih belum mengalami orgasme, dia tidak berniat untuk berhenti, terutama saat vagina Liu Ning sedang meremas K3 maluannya dengan liar. Namun, Xiao Tian tidak segera menggerakkan pinggangnya karena dia ingin memberi Liu Ning waktu untuk mengatur napasnya terlebih dahulu. Hufet. Tubuh Liu Ning masih menggigil, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Sudah lama sekali dia tidak berhubungan seks, sehingga ketika dia bisa mencapai orgasme, senyum kepuasan muncul di wajahnya. Berbeda ketika dia bermain-main dengan tubuhnya karena ketika dia berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian, pikirannya melayang di awan 9. Liu Ning tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Itu adalah kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hal ini membuat Liu Ning merasa beruntung karena dia memilih berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian setelah sekian lama memuaskan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Liu Ning bahkan berpikir bahwa dia bisa ketagihan dengan penis Xiao Tian jika dia sering berhubungan seks dengannya karena K3 maluannya tidak hanya besar, tetapi dia juga tahu cara menggunakannya dengan baik. Tianer, tunggu sebentar, biarkan aku mengatur napas dulu. Liu Ning tahu bahwa Xiao Tian masih ingin berhubungan seks dengannya karena dia belum mengalami orgasme. Sebenarnya dia juga tidak ingin berhenti berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian setelah merasakan kenikmatan tadi. Namun untuk melakukan itu, Liu Ning harus mengatur napas terlebih dahulu. Baiklah, karena Xiao Tian harus menunggu Liu Ning mengatur napas, dia memutuskan untuk menciumnya kembali. Tentu saja, Xiao Tian tidak mengeluarkan K3 maluannya dari V4 ginanya karena dia masih ingin merasakan sensasi K3 maluannya diremas oleh V4 ginanya. Karena tubuh Liu Ning masih sensitif, dia tidak bisa menahan erangan saat merasakan bibir Xiao Tian di punggungnya. Xiao Tian sedikit terkejut saat vagina Liu Ning tiba-tiba meremas K3 maluannya dengan erat. Xiao Tian tahu bahwa tubuhnya masih sensitif, tetapi dia tidak menyangka vaginanya meremas K3 maluannya dengan liar hanya karena dia mencium punggungnya. Pada saat ini, si Fei tidak dapat menahan diri lagi. Api nafsu telah menyebar ke dalam tubuhnya. Celana dalamnya basah, dan dia terus menggeliat-geliat kakinya. Oleh karena itu, si Fei mengambil pot bunga yang ada di atas meja di belakangnya, dan memukul bagian belakang kepala Feng Hao, menyebabkan dia langsung pingsan. Jika aku tidak berpura-pura menjadi orang lemah saat ini, aku tidak perlu menggunakan pot bunga untuk membuat bajingan ini pingsan. Tanpa menunggu sedetik pun, si Fei berlari menuju tempat tidur. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Feng Hao pingsan, dia tidak mengatakan apapun kepada si Fei karena dia pikir mereka sudah cukup menyiksa Feng Hao. Xiao Tian tahu bahwa dia harus memuaskan si Fei juga, itulah mengapa dia berhenti memainkan payudara Liu Ning dan siap memberikan kesenangan pada si Fei. Karena ayam Xiao Tian masih berada di dalam V4 gina Liu Ning, si Fei menangkupkan wajahnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Saat si Fei menciumnya dengan lapar,
Xiao Tian mulai meremas payudara si Fei dengan tangan kanannya dan menggosok V4 ginanya menggunakan tangan lainnya. Namun karena si Fei masih mengenakan jaket, Xiao Tian tidak bisa merasakan kelembutan payudaranya dan kecewa karenanya. Seolah si Fei mengerti apa yang ada di pikiran Xiao Tian, dia melepaskan ciumannya dan melepas pakaiannya. Tanpa menunggu sedetik pun, si Fei mulai menciumnya dengan penuh gairah lagi. Xiao Tian senang saat si Fei tahu apa yang diinginkannya. Seperti sebelumnya, Xiao Tian membiarkan si Fei mendominasi ciumannya karena dia ingin memainkan payudara dan V4 ginanya. Saat ini, Liu Ning melihat apa yang dilakukan Xiao Tian dan si Fei. Sebenarnya, dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi pada mereka, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Karena dia berpikir bahwa dia siap untuk melakukan ronde berikutnya, Liu Ning mulai menggerakkan pinggulnya ke depan dan ke belakang. "Tianer, kamu bisa bergerak lagi sekarang." Setelah mendengar kata-kata Liu Ning, Xiao Tian berhenti memainkan payudara dan V4 gina si Fei. Tanpa menghentikan ciumannya, Xiao Tian meletakkan tangannya di pinggul Liu Ning dan mulai menggerakkan pinggangnya. Seperti sebelumnya, saat Xiao Tian menggerakkan pinggangnya, Liu Ning mulai mengeluarkan erangan berkali-kali. "Ah, ah, ah, ah." Karena si Fei tidak puas hanya dengan ciuman, dia melepaskan ciumannya dan meletakkan payudara kanannya di depan wajah Xiao Tian, memberinya tanda untuk menjilat atau menghisap payudaranya. Xiao Tian kemudian membuka mulutnya dan mulai menghisap puting si Fei. Saat puting kanannya berada di dalam mulutnya, Xiao Tian menggunakan lidahnya untuk menjilatnya sehingga dia bisa memberikan kesenangan padanya. Tak lama kemudian, ruangan itu dipenuhi erangan dua wanita cantik. Setelah mendengar banyak tangisan dari mulut dua wanita cantik, api nafsu di dalam tubuh Xiao Tian membesar dengan kecepatan rendah. Hal ini membuat Xiao Tian menggerakkan pinggangnya semakin cepat. Sementara di saat yang sama, Xiao Tian juga mulai menghisap puting si Fei hampir sebelum akhirnya, dia menggigit putingnya dan dengan lembut menariknya. "Ah!" teriak si Fei saat Xiao Tian tiba-tiba menggigit puting kanannya. Matanya setengah tertutup, dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Seperti ini, Xiao Tian mencoba memberikan kesenangan pada si Fei dan Liu Ning pada saat yang bersamaan. Karena sering berhubungan seks dengan lebih dari satu wanita, ia bisa memuaskan mereka dengan mudah. Karena ayam Xiao Tian terus mengenai rahimnya, Liu Ning sekali lagi mencapai batasnya. Sambil masih mengeluarkan banyak erangan menggoda, Liu Ning berkata, "Ah, ah, aku keluar, ah, aku keluar." Seperti sebelumnya, tubuh Liu Ning menggigil setelah mengalami orgasme. Pikirannya menjadi kosong, dan air liur terus menetes dari sudut mulutnya. Tentu saja Liu Ning tidak mempedulikannya karena pikirannya sudah penuh dengan kesenangan. Karena dia telah membuat Liu Ning mengalami orgasme 2 kali, Xiao Tian mengeluarkan K3 maluannya dari V4 ginanya karena dia pikir sudah waktunya untuk memberikan si Fei kenikmatan yang telah dia tunggu-tunggu sejak awal. Seolah si Fei bisa membaca pikirannya, dia segera memposisikan dirinya. Dengan pantat menghadapnya, si Fei merentangkan V4 ginanya dengan jari-jarinya dan berkata, "Adik, masukkan petiganismu yang luar biasa ke dalam V4 gina cabulku." Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian meletakkan K3 maluannya di pintu masuk V4 gina si Fei sebelum akhirnya dia menusukkannya perlahan. "Ah!" Si Fei berteriak kenikmatan saat dia merasakan ayam Xiao Tian memasuki vaginanya. "Ya, ini yang aku inginkan. Adikku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan vaginaku." Karena si Fei mengatakan hal seperti itu, Xiao Tian tidak menahan diri dan segera menggerakkan pinggulnya semakin cepat. "Ah, ah, ah, ah." Seperti yang dilakukan Liu Ning, si Fei langsung mengeluarkan erangan berkali-kali saat penis Xiao Tian mulai melebarkan V4 ginanya hingga seukuran K3 maluannya. Karena tadi Xiao Tian sudah berhubungan S3 kilodetik dengan Liu Ning, ia langsung mencapai batasnya setelah menyodorkan K3 maluannya ke dalam vagina ketat si Fei selama beberapa menit. "Fei, aku coming, aku coming, aku coming." Karena si Fei sedang minum pil, dia langsung berkata, "Adik, air mani di dalam diriku. Tandai vaginaku dengan sperma putihmu." Ah! Xiao Tian mengeluarkan semua spermanya ke dalam V4 gina si Fei. "Ah! Aku bisa merasakan sperma adik di dalam vaginaku." Seolah-olah si Fei ingin menguras semua sperma di testis Xiao Tian, V4 ginanya meremas K3 maluannya semakin erat saat dia sedang mengalami orgasme. Hal ini membuat Xiao Tian mengerang dan terjatuh ke punggungnya. "Fei,
Jangan remas penisku sekarang. Aku tidak meremas penismu. Vaginaku bergerak dengan sendirinya. Kali ini, si Fei mengatakan yang sebenarnya. Saat ketiga maluan Xiao Tian sedang mengeluarkan sperma di dalam V4 ginanya, V4 ginanya bergerak dengan sendirinya. Mungkin karena si Fei sangat setelah melihat Xiao Tian dan Liu Ning berhubungan S3 kilodetik tadi. Itu sebabnya V4 ginanya tidak berhenti meremas K3 maluannya. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian telah mengeluarkan semua sperma yang ada di dalam vagina si Fei. Namun dia tidak berniat mengeluarkan K3 maluannya dari V4 ginanya karena dia masih ingin terus berhubungan S3 kilodetik dengan si Fei. Xiao Tian tahu bahwa si Fei belum puas karena dia masih belum mencapai orgasme. Ketika Xiao Tian berpikir bahwa dia bisa melakukan ronde berikutnya, dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan siap untuk menggerakkan pinggangnya lagi. Namun, ketika Xiao Tian hendak menggerakkan pinggulnya, Liu Ning, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, berbaring telentang di samping si Fei. Karena Liu Ning ingin Xiao Tian memberikan kesenangannya lagi, dia melebarkan V4 ginanya dengan telunjuk dan jari tengahnya dan menatap Xiao Tian. "Tianer, mainkan juga vaginaku." Xiao Tian tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan Liu Ning. Oleh karena itu, Xiao Tian memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam V4 ginanya sebelum menggerakkan pinggangnya lagi. "Ah!" Liu Ning dan si Fei berteriak serempak. Saat Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 gina si Fei, dia juga memasukkan jarinya ke dalam V4 gina Liu Ning. Untuk memberikan kesenangan pada Liu Ning dan si Fei, Xiao Tian menggerakkan pinggang dan jarinya secara bersamaan. Karena Xiao Tian melakukan seks bertiga berkali-kali, mudah baginya untuk memberikan kesenangan pada Liu Ning dan si Fei pada saat yang bersamaan. Seperti sebelumnya, ruangan itu dipenuhi erangan dua wanita cantik. Namun, di telinga Xiao Tian, erangan mereka seperti lagu indah yang sering ingin didengarnya di kemudian hari. Seperti ini, mereka bersenang-senang selama beberapa menit sebelum akhirnya, si Fei dan Liu Ning mencapai batasnya. "Coming, aku coming." Si Fei dan Liu Ning mengalami orgasme pada saat yang bersamaan. Karena tidak satupun dari mereka ingin berhenti merasakan kenikmatan yang luar biasa, mereka terus berhubungan seks ketika si Fei dan Liu Ning siap untuk ronde berikutnya. Kali ini, Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 gina Liu Ning karena sebelumnya, dia hanya memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 gina si Fei. Setelah bersenang-senang selama beberapa menit, mereka mengalami orgasme di saat yang bersamaan. "Ah!" Si Fei, Liu Ning, dan Xiao Tian berteriak serempak. Setelah selesai orgasme, mereka berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu, smartphone Xiao Tian berdering, menandakan ada panggilan masuk. Xiao Tian mengira itu Zhao Sheng, tapi dia salah karena yang meneleponnya tidak lain adalah Yun Xin Er. Karena mereka tidak sedang berhubungan S3 kilodetik, Xiao Tian memutuskan untuk mengangkat telepon. "Halo, kakak perempuan Yun. Adik, kamu baik-baik saja?" Sebelumnya, ketika Yun Xin Er mendengar bahwa beberapa orang menyebabkan masalah di perusahaan Xiao Tian, dia ingin segera bertemu dengannya. Namun, Yun Xin Er tidak mampu melakukan itu karena masih banyak pekerjaan. Itu sebabnya ketika dia punya waktu luang, Yun Xin Er segera menelepon Xiao Tian. Yun Xin Er cemas terjadi sesuatu pada Xiao Tian karena dari pemberitaan beberapa orang terluka, jadi dia mengira Xiao Tian adalah salah satunya. Xiao Tian tidak menyangka Yun Xin Er akan meneleponnya. Tapi dia senang ketika dia tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. "Saya baik-baik saja karena saya tidak berada di perusahaan saat kejadian itu terjadi." Yun Xin Er menghela nafas lega saat dia tahu tidak terjadi apa-apa pada Xiao Tian. "Di mana kamu sekarang?" Karena Xiao Tian tidak ingin Yun Xin Er mengetahui apa yang dia lakukan, dia memutuskan untuk berbohong. "Aku di rumah temanku." Xiao Tian mengerang saat dia merasakan seseorang tiba-tiba menghisap K3 maluannya. Dia terkejut ketika dia tahu bahwa si Fei memberinya pekerjaan pukulan. Tapi yang paling mengejutkannya adalah Liu Ning menatap si Fei dengan saksama seolah dia juga ingin menghisap K3 maluannya. Tentu saja, Xiao Tian tidak menghentikannya karena melakukan pekerjaan pukulan saat dia sedang menelepon bukanlah ide yang buruk. Itu sebabnya dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang salah? Yun Xin Er terkejut saat Xiao Tian tiba-tiba mengerang. Namun, Yun Xin Er tidak menyangka bahwa suara yang baru saja didengarnya adalah erangannya. "Kepalaku terbentur dinding," tentu saja.
Xiao Tian berbohong padanya karena dia tidak ingin dia mengetahuinya. Yun Xin yang tidak tahu bahwa Xiao Tian berbohong padanya, terkikik dan berkata, "Hehe. Kenapa kepalamu terbentur dinding? Aku tidak melakukan itu dengan sengaja, tahu." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, "Aku hanya tidak tahu ada tembok di depanku." Hehe, tawa manis Yun Xin terdengar melalui ponsel pintar Xiao Tian. "Apakah karena kita sedang menelepon?" Ketika Xiao Tian ingin menjawab, dia tiba-tiba merasakan dua lidah menjilati ketiga maluannya. Karena alasan ini, Xiao Tian memandang Si Fei dan Liu Ning. Xiao Tian tidak menyangka Liu Ning akan menjilat ketiga maluannya juga. Dan, terlebih lagi, dia bahkan membuat wajah cabul ketika dia menjilati ketiga maluannya. Karena dua wanita sedang menjilati ketiga maluannya dengan lidah mereka, Xiao Tian hampir lupa menjawab Yun Xin. "Ya, itu karena suaramu seperti lagu yang indah di telingaku. Itu sebabnya aku kehilangan konsentrasi saat kembali ke ruang tamu tadi." Pada saat ini, Liu Ning sedang menjilati batangnya sementara Si Fei sedang menghisap buah sakarnya. Tindakan mereka hampir membuat Xiao Tian mengerang lagi. Beruntung dia masih bisa menahan erangannya. Lidah yang fasih, meskipun Yun Xin mengatakan itu, tapi dia senang dengan kata-katanya. Tiba-tiba senyuman indah muncul di wajahnya. "Apakah kamu masih bekerja sekarang?" Xiao Tian bertanya. "Ya," Yun Xin langsung menjawab, "ini sudah malam, dan di sini, aku masih punya banyak pekerjaan. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa pulang ke rumah hari ini." Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian tiba-tiba menjadi khawatir. "Aku tahu kamu sibuk, tapi jangan lupa makan dan istirahat. Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Yun Xin bertanya. "Hah?" Xiao Tian segera menjauhkan ponsel dari wajahnya ketika Liu Ning tiba-tiba memberinya pekerjaan pukulan. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang ketika dua wanita terus menjilati dan menghisap ketiga maluannya. Saat ini, Xiao Tian berharap Yun Xin tidak mendengar erangannya karena dia tidak ingin berbohong lagi. "Ya, aku khawatir dengan kondisimu. Itu sebabnya kamu harus menjaga dirimu sendiri." "Hehe," Yun Xin terkikik gembira. Untungnya dia tidak mendengarnya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Saat Liu Ning sedang memberikan pekerjaan pukulan pada Xiao Tian, Si Fei, yang sedang menghisap testis kanannya, memutuskan untuk bermain dengan testis lainnya. Semakin lama mereka memberikan kesenangan pada Xiao Tian, semakin besar keinginan mereka untuk berhubungan dengannya lagi. Oleh karena itu, mereka mulai memainkan V4 ginanya dan membayangkan bahwa Xiao Tian lah yang memainkan V4 ginanya. Liu Ning dan Si Fei tahu bahwa Xiao Tian tidak akan memberi mereka kesenangan karena dia sedang menelepon. Namun, karena mereka bisa menghisap dan menjilat ketiga maluannya, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Liu Ning dan Si Fei terus menjilati dan menghisap kemaluannya sebelum akhirnya Liu Ning menyadari bahwa Xiao Tian akan orgasme. Karena Liu Ning sudah meminum sperma Xiao Tian sebelumnya, dia menatap Si Fei, memberinya tanda untuk menerima spermanya. Seolah-olah mereka dapat berkomunikasi melalui mata mereka, Si Fei segera berhenti menghisap buah sakarnya dan memasukkan ketiga maluannya ke dalam mulut kecilnya. "Oh, aku keluar, untungnya." Yun Xin telah menutup telepon sebelum Xiao Tian mengalami orgasme. Setelah mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Si Fei, Xiao Tian melihatnya. "Wanita nakal, karena kamu berani menggodaku saat aku sedang menelepon, aku akan menghukum kalian berdua." Dan seperti itu, mereka berhubungan seks lagi. Di dalam salah satu kamar hotel mewah, 3 orang sedang berbaring di tempat tidur, seorang pemuda tampan dan 2 wanita menarik. Ada senyum puas di wajah mereka seolah mereka baru saja selesai melakukan sesuatu yang menyenangkan. Namun, sesuatu yang tidak biasa mungkin terjadi pada tubuh mereka. Mereka telanjang. Tidak hanya telanjang, tubuh mereka juga penuh keringat. Mereka tidak lain adalah Liu Ning, Si Fei, dan Xiao Tian. Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring telentang dengan Liu Ning dan Si Fei di kedua sisinya. Setelah berhubungan seks dengan 2 wanita selama lebih dari 1 jam, Xiao Tian merasa lelah dan puas di saat yang bersamaan. Liu Ning, yang berada di sisi kiri Xiao Tian, menoleh untuk melihat Xiao Tian dan bertanya, "Jadi, siapa wanita ini? Apakah dia wanitamu?" Sebelum Xiao Tian bisa menjawabnya, Si Fei segera berkata, "Ya, saya wanitanya, atau lebih tepatnya, majikannya." Alih-alih merasa sedih,
Ekspresi bangga dan bahagia muncul di wajah Si Fei ketika dia menyatakan bahwa dia adalah simpanan Xiao Tian. Nyonya, Liu Ning tidak menyangka Si Fei akan mengatakan hal seperti itu dengan ekspresi bahagia di wajahnya seolah menjadi majikannya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Xiao Tian, berapa banyak pacar yang kamu miliki sekarang? 3, maksudku, 4, tapi yang satu masih belum menerimaku sepenuhnya. Xiao Tian tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia segera mengoreksi perkataannya. 5, karena aku punya kekasih lain sekarang. Xiao Tian berani mengatakan ini karena Feng Ao masih belum sadarkan diri, sehingga Feng Ao tidak akan pernah mendengar percakapan mereka. Sekalipun Feng Ao mengetahuinya, Xiao Tian juga tidak akan mempermasalahkannya karena dia bermaksud untuk menyingkirkan Feng Ao nanti agar Feng Ao tidak menjadi ancaman baginya di masa depan. 5. Liu Ning tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Tian berkata bahwa dia memiliki 5 wanita. Maksudmu aku juga istrimu sekarang? Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh tubuhmu kecuali aku? Meskipun Xiao Tian tidak mencintai Liu Ning, tapi dia tetap mengatakan itu karena dia ingin tidur dengannya lagi di masa depan. Tak hanya itu, V4 ginanya juga masih sangat kencang, dan berhubungan S3 kilodetik dengannya terasa nikmat. Itu sebabnya dia tidak ingin melepaskannya. Mendesah, Liu Ning menghela nafas setelah mendengar kata-katanya. Sebenarnya Liu Ning sudah menduga Xiao Tian memiliki banyak wanita. Dia adalah orang yang tampan, muda, dan sukses, jadi menurutnya mustahil jika dia tidak memiliki kekasih. Itu sebabnya Liu Ning tidak mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa dia lajang di masa lalu. Namun, karena Liu Ning telah jatuh cinta padanya, dia tidak ingin berpisah darinya. Dia selalu ada untuknya dan melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia, apalagi sebulan terakhir ini, saat ia sedang merasa down dan kehilangan harapan hidup. Saat ini, Liu Ning hanya bisa menghela nafas. Jadi, aku yang kelima. Ninger, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu sama. Aku juga akan membuatmu bahagia. Ketika Xiao Tian mengatakan itu, dia memandang Liu Ning dengan penuh kasih, dan suaranya juga sangat lembut seolah dia sangat mencintainya. Saat ini, Liu Ning tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap Xiao Tian dengan saksama. Dia ragu apakah dia harus menjadi wanitanya juga atau tidak. Haruskah kita tetap menjadi teman yang mempunyai keuntungan, atau haruskah aku menerimanya dan menjadi wanitanya juga? Tentu saja, Liu Ning jatuh cinta padanya dan tidak ingin berpisah dengannya juga. Tetapi karena dia sudah memiliki 4 wanita lain, dia takut Xiao Tian akan melupakannya nanti. Baiklah, saya akan menjadi wanitanya untuk saat ini dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Liu Ning berpikir dalam hati. Karena Liu Ning masih belum mengatakan apapun, Xiao Tian menangkupkan wajahnya dan berbicara. Apakah kamu tidak ingin menjadi wanitaku juga? Ketika Liu Ning memperhatikan ekspresi wajah Xiao Tian, wajahnya tersenyum lembut karena dari ekspresinya, dia tahu dia khawatir dia akan menolaknya. Hal ini membuat Liu Ning berpikir bahwa Xiao Tian sangat mencintainya. Aku akan menjadi wanitamu. Walaupun kamu mempunyai pacar lagi, tapi kamu harus menghabiskan banyak waktu bersamaku dan membuatku bahagia karena aku sudah menerima menjadi wanita kelimamu. Xiao Tian meletakkan kepala Liu Ning di dadanya dan membelai rambutnya. Jangan khawatir, aku akan membuatmu bahagia dan memperlakukanmu sama. Begitu mudah. Xiao Tian menambahkan di kepalanya. Alih-alih merasa sedih, Si Fei malah senang. Dengan ini, dia punya saudara perempuan sekarang. Liu Ning, karena aku lebih tua darimu, kamu bisa memanggilku kakak mulai sekarang. Jangan khawatir, jika ada yang berani mengganggumu di masa depan, aku akan mematahkan kakinya. Hehehe. Xiao Tian dan Liu Ning tertawa setelah mendengar kata-kata Si Fei. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Si Fei serius dengan kata-katanya dan berpikir bahwa dia hanya ingin menunjukkan senioritas dalam hubungan. Kenapa kalian berdua tertawa? Si Fei tahu bahwa mereka tidak mempercayai kata-katanya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak ingin Xiao Tian mengetahui identitas aslinya. Tidak ada apa-apa, Xiao Tian dan Liu Ning berkata serempak. Ninger, bagaimana kalau kamu tinggal bersama Si Fei? Alasan Xiao Tian ingin Liu Ning tinggal bersama Si Fei adalah agar dia lebih mudah bertemu dengan mereka berdua. Ya, Liu Ning, tinggallah bersamaku. Si Fei setuju dengan ide Xiao Tian karena dengan itu,
dia akan memiliki teman untuk diajak bicara ketika dia berada di apartemen. Ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. Liu Ning tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu. Tapi, setelah memikirkannya dengan serius, ide Xiao Tian juga bagus. Seperti si Fei, Liu Ning juga berpikir bahwa memiliki teman untuk diajak bicara di rumah adalah hal yang baik. Mereka tidak hanya mencintai orang yang sama, tetapi persahabatan mereka bisa menjadi lebih dekat dengan hidup bersama. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Karena alasan ini, Liu Ning tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Jadi, kita akan tinggal di mana? Sekadar informasi, aku sudah tidak ingin tinggal di rumahku lagi. Aku juga berencana menjualnya nanti. Liu Ning tidak ingin tinggal di rumahnya lagi karena rumahnya sudah penuh dengan kenangan buruk. Itu sebabnya Liu Ning memutuskan untuk menjual rumahnya nanti. Bagaimana kalau kamu tinggal di apartemenku? Si Fei bertanya. Fei, apartemenmu tidak cukup besar untuk ditinggali dua orang. Apartemen si Fei dirancang untuk satu orang, jadi menurut Xiao Tian itu bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau kalian menjual apartemen kalian juga? Aku akan membelikan rumah untuk kalian berdua nanti agar kalian berdua bisa hidup bersama dengan nyaman nantinya. Ide bagus, adik kecil. Si Fei segera menyetujui ide Xiao Tian. Saat ini, Liu Ning masih belum menjawab. Meskipun dia adalah wanitanya sekarang, tapi dia tidak ingin dicap sebagai penggali emas. Seolah Xiao Tian mengetahui apa yang ada di pikiran Liu Ning, dia langsung berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan berpikir buruk tentangmu, hanya sebagai seorang pria, aku ingin membuat semua wanitaku bahagia. Dan jika kalian berdua hidup di bawah satu atap, akan lebih mudah bagiku untuk bertemu kalian berdua." Setelah berpikir beberapa detik, Liu Ning menganggukkan kepalanya. Baiklah, bagus, Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Xiao Tian, Liu Ning dan si Fei berbicara selama beberapa menit sambil masih telanjang. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Xiao Tian menelepon Zhao Sheng untuk mendiskusikan cara menyingkirkan Feng Hao. Tidak lama setelah itu, Zhao Sheng dan dua orangnya datang ke hotel. Karena Xiao Tian tidak ingin Liu Ning dan si Fei mengetahui bahwa dia berencana membunuh Feng Hao, dia berbicara dengan Zhao Sheng di ruangan lain. Awalnya, mereka ingin segera membunuh Feng Hao, tetapi setelah berdiskusi beberapa menit, mereka berubah pikiran. Dalam pandangan mereka, lebih baik membiarkannya hidup agar dia hidup dalam kesengsaraan. Xiao Tian kemudian kembali ke kamar dan berkata, "Fei, Ninger, aku akan pergi bersama Zhao Sheng ke suatu tempat sekarang. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan kembali setelah urusanku selesai." Baiklah, meskipun mereka penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Xiao Tian pada Feng Hao, namun tidak ada satupun dari mereka yang menanyakannya. Kemudian Xiao Tian, Zhao Sheng dan orang-orangnya membawa Feng Hao ke penjara keluarga Zhao. Penjara itu terletak di distrik Wanhui. Karena letak penjara di tengah hutan lebat, sulit menemukannya. Penjara tersebut tidak hanya besar dengan tembok setinggi 5 meter yang mengelilinginya, namun banyak orang yang menjaga penjara dengan berbagai macam senjata di tangan. Tentu saja, mereka juga ahli bela diri yang menjaga penjara karena keluarga Zhao ingin memastikan jika seseorang di penjara, orang tersebut tidak akan pernah bisa keluar kecuali anggota keluarga Zhao membebaskan mereka atau mereka mati. Setelah Xiao Tian dan Zhao Sheng memenjarakan Feng Hao, mereka kembali ke hotel. Karena Liu Ning tidak perlu tinggal di Red Flower Bar lagi, dia menyuruh Xiao Tian untuk memberitahu Lan Ruoxi bahwa dia akan tinggal bersama si Fei. Dia juga meminta Xiao Tian untuk memberitahu Lan Ruoxi bahwa dia bersyukur Lan Ruoxi telah membantunya. Awalnya, Xiao Tian menolak karena dia masih takut terjadi sesuatu padanya lagi. Namun, karena Liu Ning bersikeras untuk tinggal bersama si Fei, Xiao Tian tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah itu, Xiao Tian mengantar mereka pulang. Namun, Xiao Tian tidak segera pergi, sebaliknya, dia menyuruh mereka ke pintu. Saat Xiao Tian hendak pergi, si Fei tiba-tiba meraih tangan kanannya. Karena Xiao Tian tahu apa yang diinginkannya, dia segera memasuki apartemennya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian meraih pinggang si Fei. Mereka saling menatap selama sekitar 6 detik sebelum akhirnya, Xiao Tian mencium bibir si Fei. Karena Xiao Tian tahu bahwa si Fei ingin melakukan French ciuman, dia segera mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Tentu saja si Fei menyambutnya dengan membuka mulutnya karena itulah yang dia inginkan.
Begitu lidah Xiao Tian masuk ke dalam mulutnya, si Fei menggunakan lidahnya untuk menyambutnya. Saat Xiao Tian dan si Fei berciuman dengan penuh gairah, Liu Ning, yang berdiri di samping mereka, menatap mereka dengan penuh perhatian. Sebelumnya, Liu Ning penasaran kenapa Xiao Tian tiba-tiba memasuki apartemen si Fei. Dia sedikit terkejut ketika Xiao Tian dan si Fei tiba-tiba berciuman dengan penuh gairah. Namun, Liu Ning tidak menghentikan mereka dan hanya melihat mereka. Dia bahkan berdiri diam seolah sedang menunggu gilirannya untuk melakukan ciuman Prancis dengan Xiao Tian. Setelah berciuman mesra dengan si Fei selama beberapa detik, Xiao Tian melepaskan ciumannya. Ketika dia menyadari ekspresi wajah Liu Ning, Xiao Tian meraih pinggangnya. Liu Ning sedikit terkejut dengan tindakannya. Saat ini, Liu Ning sudah menduga bahwa Xiao Tian juga ingin menciumnya dengan penuh gairah. Meski tahu apa yang akan dia lakukan, Liu Ning tidak melakukan apapun seolah-olah dia juga ingin melakukan ciuman Prancis dengannya. Mereka baru saja berhubungan S3 kilodetik sebelumnya, dan juga melakukan ciuman mesra beberapa kali, jadi menurutnya, melakukan ciuman mesra lagi dengannya bukanlah masalah besar. Karena alasan ini, Liu Ning menutup matanya seolah ingin memberi tanda pada Xiao Tian bahwa dia siap menyambut ciuman itu. Tentu saja, Xiao Tian segera menempelkan bibirnya ke bibirnya. Yang mengejutkan, Liu Ning tiba-tiba membuka mulutnya setelah bibir mereka bertemu selama 3 detik. Awalnya, Xiao Tian tidak berniat melakukan French ciuman dengan Liu Ning dan hanya ingin memberinya ciuman selamat tinggal. Namun karena Liu Ning ingin melakukan ciuman penuh gairah dengannya, Xiao Tian segera memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Saat mereka berciuman dengan penuh gairah, Liu Ning meletakkan tangannya di bahu Xiao Tian dan membuka matanya. Tak hanya itu, ia bahkan memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seolah ingin membuat ciuman mereka semakin bergairah. Tak lama kemudian, air liur mulai menetes dari sudut mulut mereka. Namun tentu saja, mereka tidak mempedulikannya dan terus berciuman dengan penuh gairah seolah itu akan menjadi ciuman terakhir mereka. Mereka berciuman mesra selama beberapa detik sebelum akhirnya Liu Ning melepaskan ciumannya dan menatap mata hitamnya. Hufet, 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 meskipun Liu Ning menghentikan ciumannya, namun dia tetap mendekatkan wajah mereka hingga masing-masing dari mereka bisa merasakan nafas panas mereka. Saat ini, Xiao Tian mengira Liu Ning ingin menghentikan ciumannya, tetapi dia salah karena 4 detik setelah Liu Ning melepaskan ciumannya, dia menangkup wajahnya dan menciumnya lagi. Perasaan kaget muncul di matanya. Xiao Tian tahu alasan Liu Ning bersikap liar tadi adalah karena dia ingin menyiksa Feng Ao. Jika ada yang tahu cara dia berperilaku dan berbicara, mereka akan berpikir bahwa Liu Ning adalah orang yang pasif jika berhubungan dengan sesuatu seperti ciuman atau seks. Itulah mengapa Xiao Tian tidak menyangka Liu Ning akan menciumnya lagi. Si Fei, yang berdiri di samping mereka dan melihat apa yang mereka lakukan, tiba-tiba ingin mencium Xiao Tian dengan penuh gairah lagi. Namun, karena Xiao Tian dan Liu Ning berciuman dengan lapar, dia tidak punya pilihan selain terus menatap mereka. Si Fei tahu bahwa Liu Ning sekarang adalah wanita Xiao Tian juga. Itu sebabnya dia tidak menyela mereka. Namun karena mereka terus berciuman tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, si Fei meraih tangan kanan Xiao Tian dan memasukkan jari telunjuk dan tengahnya ke dalam mulutnya. Tindakannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tahu bahwa si Fei ingin berciuman penuh gairah dengannya lagi. Tapi dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Tentu saja, Xiao Tian tidak menghentikannya karena perasaan saat lidahnya yang basah menjilat bagian antara jari tengah dan telunjuknya sungguh luar biasa. Segera, api nafsu mulai muncul di dalam tubuh Xiao Tian. Oleh karena itu, tangan kiri Xiao Tian masuk ke bawah blus biru Liu Ning dan meremas payudaranya yang telanjang. Liu Ning membelalakan matanya ketika Xiao Tian tiba-tiba meremas payudaranya yang telanjang, tapi dia tidak melakukan apa-apa dan terus menciumnya dengan penuh gairah. Mereka terus saling menyenangkan selama beberapa menit sebelum akhirnya, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Karena hari sudah malam, Xiao Tian memutuskan untuk pulang.